Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Darel, di video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang berjalan, yaitu di materi subbab yaitu persamaan getaran pada gelombang berjalan. Oke, seperti yang sudah teman-teman lihat di sini, terdapat persamaan simpangan atau persamaan umum pada getaran atau gelombang berjalan. Ya, di paling atas itu adalah persamaan umumnya atau persamaan pertamanya. Ya, yaitu plus minus A sin dalam kurung omega T, yaitu persamaan pada fungsi T, yaitu fungsi waktu, plus minus Kx, yaitu persamaan pada fungsi X atau fungsi jarak. Nah, kapan sebenarnya dia bernilai positif atau negatif? Oke, teman-teman perhatikan bahwa yang pertama ya, yang amplitudo ya, amplitudo itu bernilai positif ketika di awal mulanya ya, awal mula titik itu gelombangnya itu mengarah ke atas, maka dia nilainya positif. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, positif. Nah, kalau misalkan seperti ini, amplitudonya itu bernilai negatif. Oke, itu untuk amplitudo. Nah, selanjutnya kalau yang di dalam kurung untuk persamaan fungsi ini, kapan dia bernilai positif atau negatif? Ketika arah rambatannya ke arah kanan, arah rambatan ke arah kanan, dia itu nilainya negatif. Oke. Ketika arah rambatannya ke arah kiri, ya, arah rambatan ke arah kiri, maka dia nilainya positif. Itu untuk yang di dalam kurung. Oke, teman-teman. Jadi kapan amplitudo itu bernilai positif? Ketika arah getarannya itu ke atas ya. Arah getarannya ke atas ya, atau simpulnya mula-mulanya ke atas. Kalau negatif mula-mulanya ke bawah. Nah, untuk yang di dalam kurung dia bernilai positif ketika dia berada atau arah rambatannya ke kiri ya, ke kiri positif, ke kanan negatif. Nah, fungsi ini dapat kita turunkan ya jadi fungsi omega ya, kita ketahui kecepatan sudut ya. Omega kecepatan sudutnya itu bisa kita cari dengan 2pi kali f. Sedangkan k bilangan gelombang yaitu adalah bisa kita hitung dengan 2pi per lambda. Sehingga didapatkanlah persamaannya plus minus a sin 2pi nya kita keluarkan t per t ya, f itu adalah 1 per t, 1 per periode. Ini adalah fungsi t, fungsi waktu, dan x per lambda ya. X-nya itu adalah fungsi jarak bagi lambda cepat panjang gelombang. Oke, yang berikutnya ya, dari persamaan tadi ya, persamaan simpangan, kita juga bisa telaah berikutnya dengan sudut fase. Ya, ini adalah sudut fase persamaan pada dalam kurung tadi untuk mencari sudut fase pada arah rambatan gelombang ketika gelombang berjalan ya. Omega T min Kx ya, nilainya min tetap pada persamaan ini ketika gelombang arah kanan dan kiri kita gunakan sudut fasenya persamaannya itu adalah omega T min Kx ya. Kemudian untuk mencari fase gelombang ya, dari persamaan ini sudah dijabarkan menjadi T per T ya, T waktu per periode dikurang X per lambda sehingga didapatkan fase gelombangnya seperti ini ya, atau bisa kita cari dengan sudut fase dibagi 2pi ya. Nilai 2pi itu adalah nilai satu lingkaran. Nah, untuk beda fasenya yaitu adalah min delta x perubahan titiknya ya, perubahan titik nih xb dan xa ya. Nanti kita akan bahas pada contoh soal untuk lebih jelasnya, dibagi lambda panjang gelombangnya. Oke. Oke, teman, kita bisa lihat contoh soal di berikut ini. Yang pertama kita lihat adalah grafiknya ya. Kita lihat di sini ada arah rambatannya ke kanan, berarti dia akan nilainya itu negatif ya. Ini arah rambatannya ke kanan ya. Berarti sebenarnya dia mulai dari sini. Arah rambatannya ke kanan, nilainya negatif. Nah, nilai ini ya, ada nilai kurva atau
grafik sini, dia adalah nilai amplitudo. Oke, amplitudo. Dan dia bermula dari atas, ya. Berarti dia nilainya positif. Nah, kita di sini ditanyakan adalah persamaan getarannya. Ingat tadi Y sama dengan plus minus A, ya. A-nya adalah positif dari ketika dia mulai gelombangnya, dia dari atas, ketika kita nilai positif A sin, ya, omega T plus atau minus. Arah rambatannya ke kiri, berarti minus. Oke, minus Kx. Oke, ini adalah persamaannya, ya. Kemudian kita akan cari nilainya masing-masingnya, ya. Sama dengan A-nya tadi sudah saya katakan bahwa nilai amplitudo itu bisa kita lihat dari titik pada ujung puncak gelombang, ya. Amplitudo itu adalah titik pada puncak gelombang, nilainya 0,5 sin omega T. Nah, omega T tadi bisa kita jabarkan jadi 2 pi dikali F T, ya, persamaan gelombangnya. K-nya itu kita bisa jabarkan jadi 2 pi per lambda dikali X. X, oke. Nah, berarti dalam persamaan ini kita harus mencari nilainya F dan nilai lambda. Oke, berapa nilai F dan lambda? Kita cari dari sini, ya. Dari ada jaraknya AB dan waktu tempuhnya. Oke, pertama-tama rumus frekuensi apa, teman-teman? Ya, N per T. N per T. Oke, banyaknya gelombang dibagi waktu tempuhnya. Nah, banyaknya gelombang ada berapa di sini? Kita lihat ya, nilai satu gelombang itu adalah satu puncak satu lembah. Ya, ini satu gelombang, kemudian, kemudian masih berlanjut sampai satu puncak lagi. Berarti nilainya setengah. Berarti banyaknya gelombang ada 1,5 atau 3/2. Oke. Nah, waktu tempuhnya, ya, waktu tempuhnya adalah ditempuh dalam waktu 0,25 sekon atau 1/4, ya, teman. 1/4 sekon. Maka nilai frekuensinya adalah 3/2 dikali 4/1. Coret, coret, dapat 2. Frekuensinya adalah 6 Hz. Oke, kita sudah dapatkan frekuensinya. Sekarang kita cari panjang gelombangnya. Kita sudah lihat di sini lambdanya adalah 6 cm. Jarak dari A ke B 6 cm. Ya, 6 cm ini untuk banyaknya 3/2 gelombang. Maka nilai lambda adalah 6 kali 2 bagi 3. 6 kali 2, 12 bagi 3. Sama dengan 4 cm. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan frekuensinya dan lambdanya. Tinggal kita masukkan jadi 0,5 sin 2pi kali F. 2pi dikali 6. T tetap pada fungsinya, fungsi T. Min 2pi per lambda. Lambdanya 4 cm. X. Maka kita lihat persamaannya menjadi 0,5 sin 12pi 2pi kali 6 12pi T min 2pi per 4, ya, atau pi per 2, ya, 1/2, ya, pi per 2 X. Oke, kalau saya keluarkan pi-nya jadi 0,5 sin pi 12T min 1/2 X. Oke, ini adalah fungsi persamaannya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita lihat di sini ada contoh soal yang berikutnya, ya. Salah satu ujung kawat digetarkan secara harmonik merambat ke arah kanan. Ya, berarti arah rambatannya ke arah kanan, berarti dalam persamaan itu nilainya negatif. Oke, ke arah kanan nilai negatif.
sepanjang kawat dengan cepat rambat. Oke, kecepatannya itu V-nya 10 meter per second. Ujung kawat digetarkan dengan frekuensi 5 Hz. 5 Hz. Ya, dan amplitudo 0,01 meter. Oke. Nah, terutama di sini kita juga lihat ujung kawat digetarkan ke atas. Berarti nilai amplitudonya itu bermula dari puncak ya, bukan dari lembah. Berarti nilai amplitudonya itu adalah positif. Nah, berarti persamaan umum gelombangnya adalah, ya, kita tulis lagi untuk yang A, persamaan umum gelombang Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nilai A-nya itu positif karena dia digetarkan ke arah atas. Ya, A positif sin omega T. Nah, ini nilainya negatif karena ke arah kanan. Oke, ke arah kanan Kx. Oke. Sin omega T min Kx. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, nilai A-nya di sini adalah amplitudenya 0,01. Ya, di sini kita belum ketahui nilai omeganya, Gt min Kx. Oke, nah bahwa nilai omeganya, ya, itu bisa kita cari dengan 2pi kali F. Oke, 2pi dikali F T min 2pi per lambda. Oke, nah di sini lambdanya belum diketahui ya, baru ada pi kecepatan dan F frekuensi. Oke, untuk mencari lambda, yaitu bisa kita ketahui dengan pi sama dengan lambda kali F. Ya, ini adalah cepat rambat gelombang. Maka untuk mencari panjang gelombang adalah pi per F. Ya, V-nya adalah 10 per 5 sama dengan lambdanya adalah 2. Oke, 2. Nah, dari sini kita bisa tentukan ya nilainya 0,01 sin 2pi kali F 2pi kali 5 T min 2pi per lambdanya 2 X. Oke, maka persamaan gelombangnya adalah 0,01 sin 10 pi T min 2 per 2 1 ya, 1 atau pi X. Oke, itu adalah persamaan gelombangnya. Nah, kemudian yang akan ditanyakan berikutnya adalah sudut fase, ya, sudut fase dan fase gelombang di titik X sama dengan 0,25 meter pada saat ujung kawat telah bergetar 0,1 sekon. Berarti ini nilai X-nya dan ini adalah nilai T-nya. Oke, teman-teman, kita akan mencari sudut fasenya. Nah, cara mencari sudut fase itu seperti apa? Sudut fase itu adalah persamaan dari yang ini. Ntar saya kotakin. Nah, persamaan sudut fase itu diambil dari ini. Ya, cuman nanti kita akan masukkan nilai T dan nilai X-nya. Ya, saya bedakan warnanya. Sudut fase, ya, persamaannya adalah, ya, lambangnya sudut fase itu diambil dari omega T min Kx. Min Kx, ya. Nah, omeganya sudah ketemu ya, nilainya 10 pi, ya, kita jabarkan 10 pi T min Kx. K-nya itu adalah pi dikali X. Nah, sudut fasenya kita masukin nilai T dan nilai X-nya. Ya, berarti nilainya adalah 10 pi dikali T. T-nya itu adalah ini berapa? T-nya 0,1 ya.
0,1 dikurang Pi kali X. Pi dikali X 0,25. Oke, berikutnya kita lihat 10 ya, ini 10 pi dikali 0,1 itu adalah nilainya 1 ya, atau pi 0,25 kali pi 0,25 pi ya, 0,5 pi. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 1 dikurang 0,25 jadi 0,75 pi. Nah, teman-teman, karena ini inilah nilainya sudut ya, sudut fase 0,75 pi yang kita dapatkan 0,75 pi, maka 0,75 pi itu nilainya adalah 180 derajat ya. Pi berapa nilainya? 180 derajat. Maka untuk mencari nilai sudutnya 0,75 dikali pi 180 derajat didapatkan adalah 135 derajat. Nah, inilah sudut fase dari persamaan gelombang yang kita telah cari. Oke, yang berikutnya kita akan mencari beda fasenya ya. Nah, yang berikutnya kita akan mencari fase gelombangnya ya. Bedakan lagi warnanya. Ini masih soal yang B ya. Pertanyaannya kan sudut fase dan fase gelombang ya. Bahwa tadi pada fase gelombang kalian cek lagi persamaannya itu adalah sudut fase dibagi 2 pi. Ya, mudah ya kalau sudah ketemu sudut fase, ya kita bagi 2 pi. Sudut fasenya adalah 135 derajat dibagi 2 pi. 2 kali 180 derajat. Ya, sama dengan kita dapatkan 135 dibagi 360. Sama dengan berapa? 3 per 8. Ini adalah fase gelombangnya. 3 per 8 bilangan. Oke, ini adalah penyelesaian pada persamaan berikut. Nah, kita bisa mencari persamaan gelombangnya, sudut fasenya, dan fase gelombangnya. Oke, oke, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.